Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar bela diri abadi bab tahun 1571 sampai tahun 1575. Sekali lagi demi hutang darah, aku akan membunuhmu hari ini. Di tengah raungan orang, putra dewa klan iblis berteriak dan menyerang dengan pedang. Kalau begitu kita akan bertarung sampai mati. Carter mendengus dingin, hutang darah Charmelon harus dibayar dengan darah. Dengan dialog sederhana, perang dimulai lagi, dan pertempuran terjadi di kehampaan. Pahlawan versus monster, inilah pertarungan pamungkas. Pangeran dari klan iblis itu ganas dan sering menggunakan teknik rahasia, menghancurkan dunia hingga berkeping-keping. Carter juga lebih kuat, mendominasi dalam pertempuran dan serangan yang tak tertandingi. Pertempuran itu begitu bergejolak sehingga para biksu yang mengawasi dari semua sisi tidak punya pilihan selain mundur, takut akan dampaknya. Tempat seperti apa Charmelon yang disebutkan oleh tubuh pertempuran guntur? Beberapa orang bingung dan tidak tahu kenapa. Charmela adalah kampung halaman tubuh pertempuran guntur. Orang lain berkata, sebelumnya, pangeran ketiga dari klan iblis jatuh cinta dengan seorang wanita dari Charmelon. Wanita itu menolak untuk patuh dan dibunuh secara brutal oleh pangeran ketiga. Tubuh pertempuran guntur, yang telah kembali dari pelatihan, sangat marah, membunuh pangeran ketiga dari klan iblis dengan kejam. Putra klan iblis bahkan lebih kejam. Dia tidak dapat menemukan tubuh pertempuran guntur, jadi dia memimpin orang-orang kuat dan langsung menghancurkan Charmelon. Pantas saja keluhannya muncul seperti ini. Beberapa orang menghela nafas, dan mau tidak mau mereka merasa kasihan pada Charmelon. Ternyata kamu juga menanggung hutang darah. Charlie mendengarkan setiap kata, matanya dipenuhi rasa dingin. Mati. Di atas langit virtual, putra klan iblis menggunakan kekuatan magis terlarangnya. Dia memegang matahari, bulan, langit dan bumi di tangannya, dan mengintegrasikan prinsip-prinsipnya sendiri. Cahaya ilahin dari telapak tangan, seperti gunung, menghancurkan langit. Langit virtual berkabut. Carter tetap diam dan hanya membalas dengan serangan paling kuat. Dia meninju tanda telapak tangan dengan pukulan menantang. Segel telapak tangan rusak, dan putra klan iblis juga terluka. Dia mundur selangkah dan memuntahkan darah dengan liar dari mulutnya. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, Carter datang seperti hantu dan memukulnya dengan telapak tangan yang menetes, dengan darah dan tulang. Putra iblis dari klan iblis meraung, cahaya iblis di alisnya bersinar, dan dia menembakkan pedang pembunuh, berniat membunuh jiwa Carter. Tubuh pertempuran guntur bukan kaleng-kaleng. Dia melawan dengan kekuatan, dan tubuh putra dewa iblis itu roboh dengan serangan telapak tangan. Adegan selanjutnya sangat berdarah sehingga orang-orang dari seluruh penjuru tidak tahan melihatnya. Meskipun putra dewa klan iblis kuat, sulit baginya untuk menahan serangan tubuh pertempuran guntur. Apa yang disebut kekuatan magis dan rahasia seperti hiasan di depan tubuh pertempuran guntur. Tubuh dewa diledakkan lagi, dan darah iblis dicurahkan. Setiap sinar menyilaukan, dan semua orang di sekitar tampak tersentak. Saya baru saja mendengarnya sebelumnya, tapi sekarang saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tubuh pertempuran gunturnya tak tertandingi. Ada suara pukulan, dan mata indah kultivator wanita muda itu melebar. Carter adalah pahlawan yang tak tertandingi. Putra dewa klan iblis telah sepenuhnya mengintegrasikan asal-usul dan harta dewa, tetapi dia masih ditekan dan dikalahkan oleh tubuh pertempuran. Ada banyak orang berbakat di Xuan Huang. Jika benar, tubuh pertempuran guntur memiliki kekuatan tubuh suci kuno di masa lalu. Bakatnya bahkan lebih kuat daripada di kehidupan sebelumnya. Charlie tersenyum bahagia, dan juga kagum dengan kekuatan bertarung Carter. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk melihatnya? Mata dewa iblis itu ganas, dan aumannya mengguncang langit. Dia kacau hingga kehilangan wujud manusianya, dan dikalahkan oleh tubuh pertempuran guntur. Dia memanggil laki-laki yang kuat untuk membantu dan membunuh tubuh pertempuran guntur bersama-sama. Sayang sekali. Putra Dewa Phoenix tersenyum tipis, mengambil satu langkah ke depan, dan memegang segel Phoenix tertinggi di tangannya. Pada saat yang sama, Charlie juga bergerak, lebih cepat dan dengan sosok yang aneh, menghalanginya, dan berkata dengan suara panjang, biarkan satu lawan satu, jadi jangan terlibat, lihat saja. Kamu berani menghentikanku. Putra Dewa Phoenix mencibir. Segel Phoenix, yang dimaksudkan untuk mengenai tubuh pertempuran guntur, meraung langsung ke arah Charlie. Itu sangat kuat sehingga menghancurkan langit sepenuhnya. Charlie terdiam,
dan tombak perang hitam pekat muncul di tangannya. Tombak itu digunakan sebagai pentungan. Tongkatnya biasa saja, tetapi itu menghancurkan segel Phoenix. Bahkan putra Dewa Phoenix pun terlempar ke belakang, dan dia mengerang dengan keras. Orang-orang dari segala penjuru terkejut, terutama orang-orang berbakat, yang semuanya menyipitkan mata dan menatap Charlie. Mampu mengusir putra Dewa Phoenix dengan satu pukulan, mereka punya alasan untuk percaya bahwa Charlie juga monster. Namun, dengan penglihatan mereka tidak dapat melihat sosok Charlie, baik dalam penampilan maupun garis keturunan. Inilah orang lain yang bisa bertarung, peri 9 Dewa Kaisar terkekeh, matanya bergerak-gerak cerah. Aku meremehkanmu. Putra Dewa Phoenix mendengus dingin, auranya meningkat, seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya peri, ada penglihatan misterius, suara burung Phoenix yang meringkik terdengar keras, dan darah mengepul dan melonjak. Dia menyerang lagi, mendorong keluar seekor burung Phoenix dengan satu telapak tangan, dan muncul dari api, yang merupakan kekuatan magis yang tak tertandingi. Charlie masih tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menggunakan tongkatnya yang biasa untuk menghancurkan burung Phoenix yang terbakar, menjadi ketiadaan. Dia hanya menerobos teknik rahasia putra Phoenix dan tidak terus menyerang. Dia hanya berdiri di sana, di langit. Dia seperti dewa pintu, perannya adalah melindungi Carter. Dia harus memblokir musuh lain dan memberinya duel yang adil. Jika ada pihak ketiga yang terlibat, mereka harus melewati level ini. Tentu saja, dia juga bisa langsung membunuh putra Dewa Iblis demi Carter, tapi dia tidak melakukan itu. Carter memiliki perseteruan abadi dengan putra klan Iblis. Carter harus membunuh putra klan Iblis dengan tangannya sendiri. Hanya dengan begitu dia dapat benar-benar melampiaskan amarahnya. Itu adalah hutang darah, dan hutang darah harus dilunasi dengan darah. Yang paling penting adalah bahkan dengan kekuatan bertarungnya, sulit untuk membunuh putra Dewa Phoenix dalam waktu singkat. Menekan putra raja, putra Dewa Phoenix berteriak dengan marah, dan seberkas cahaya ilahi yang terang keluar dari tengah alisnya. Setelah melihat lebih dekat, dia melihat bahwa cahaya ilahi berguling-guling di sekitar segel harta karun, dan energi abadi burung Phoenix mengalir seperti air terjun. Setiap helainya berat, menyatu dengan niat membunuh dan menjadi senjata pembunuh yang hebat. Ekspresi Charlie membosankan, dan dia mengayunkan tombaknya untuk ketiga kalinya, biasa tapi mendominasi, dan menghancurkan segel harta karun. Putra Dewa Phoenix sangat marah, dan kekuatan tempurnya tiba-tiba meningkat. Dia memegang pedang peri merah dan datang untuk membunuh dari langit. Bisa dibayangkan dia masih dikalahkan oleh Charlie, dia bergegas maju satu kali dan dipukul mundur satu kali. Setelah upaya berulang kali, dia tidak hanya gagal menembus pertahanan Charlie, tetapi dia juga dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh tongkat Charlie sehingga tubuh Dewa Phoenix terkoyak dan darah mengalir, mewarnai langit menjadi merah. Siapa dia? Putra Dewa Klan Naga dan Putra Klan Penyihir sama-sama menggaruk kepala mereka, sangat sembrono. Tak perlu dikatakan lagi, kaki tangan tubuh pertempuran guntur. Seseorang mengeluh, sungguh hebat orang yang sembrono. Xuan Huang memang harimau jongkok dan naga tersembunyi, kali ini tampaknya benar. Kaisar Barat tersenyum ringan. Ada perasaan yang familiar. Orang suci utara berbisik, mata itu, aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. Siapa dia? Carter, yang bertarung melawan putra Dewa Klan Iblis, meluangkan waktu untuk melihat pada Charlie dan sangat yakin bahwa tidak ada hal seperti itu. Sangat setia menunggu seorang teman lama, membantunya dalam situasi ini. Untuk sesaat, dia mengalihkan pandangannya dan mulai menyerang. Tubuh putra Dewa Iblis itu roboh dengan pukulan telapak tangannya. Karena seseorang membantunya memblokir musuh, dia tidak dapat memenuhi niat baik mereka dan bekerja keras untuk menyerang dan membunuh mereka. Putra Dewa Iblis bahkan lebih sengsara, dia terus-menerus mengeluarkan darah dari langit, tubuh Dewa Iblis itu sembuh lagi dan lagi, tetapi dipukuli berkeping-keping lagi dan lagi, langit dipenuhi dengan darahnya, yang sangat menarik perhatian. Berkumpul dan bunuh mereka berdua, pria itu berteriak lagi dan menjadi gila. Dia memanggil orang kuat lainnya untuk membantunya. Kekuatan bertarungnya jauh melampaui harapannya dan dia membutuhkan bantuan. Mudah untuk mengatakannya. Putra Dewa Iblis menunjukkan gigi putihnya, maju selangkah, dan naik ke langit. Orang yang dia serang adalah Carter. Dibandingkan dengan Charlie yang misterius, dia lebih menyukai garis keturunan tubuh pertempuran guntur. Jika dia membunuh tubuh pertempuran guntur, dia juga bisa mendapatkan hadiah monster. Mengapa tidak? Tapi keinginan itu indah, tapi kenyataannya pahit. Dia baru saja menginjakkan kaki di kehampaan,
dan sebelum dia bisa bergerak, Charlie muncul seperti hantu, memukul kepalanya dengan tongkat dan membalikkannya. Postur terbang menunjukkan sisi yang mendominasi. Para penonton menjadi linglung, mengagumi kekuatan bertarung Charlie dan tercengang dengan gerakan dan kecepatannya. Putra Dewa Iblis berhenti, dahinya berlumuran darah. Pukulan sebelumnya begitu tiba-tiba sehingga dia lengah. Hingga saat ini, kepalanya masih berdengung, yang membuatnya merasa sangat masam. Dia juga marah, mata iblisnya merah, transformasi iblisnya diaktifkan, dan energi jahatnya melonjak. Putra Dewa Phoenix juga datang, dengan rambut acak-acakan dan mata galak, dan dia juga menggunakan hukum terlarang klan Phoenix. Keduanya menyerang dari kiri dan kanan, keduanya menggunakan skill membunuh yang hebat. Setelah menderita kerugian besar, mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk membunuh Charlie. Mata Charlie setenang biasanya, dia menari dengan tombak perangnya, membuka dan menutup, satu orang menantang dua orang, tidak hanya dia tidak ketinggalan, tetapi dia mengalahkan dua putra dewa besar yang terbang di seluruh langit, menambahkan lebih banyak darah ke langit. Dia masih memblokir kekosongan, dengan misi yang jelas. Dia mencoba mengulur waktu dengan mencegah pihak ketiga mengganggu pembunuhan putra dewa iblis oleh Carter. Dia tidak akan ragu untuk menyerang siapapun yang masuk ke dalamnya. Kekuatannya membuat semua orang di dunia semakin bingung. Mereka ingin mengetahui sosok aslinya, namun masih belum bisa mengetahuinya. Putra Dewa Phoenix dan Putra Dewa Iblis berada dalam kondisi yang mengerikan, geram dan geram, menyerang dan membunuh mereka dengan putus asa. Charlie hanya melawan dengan pertahanan, bertarung dengan mudah. Putra Dewa Klan Dewa tidak tahan lagi, mendengus dingin, dan bergabung dalam pertempuran. Dia mengubah tiga makhluk murni dalam satu nafas dan memadatkan dua tubuh Tao, baik tubuh asli maupun tubuh Tao mengerahkan kekuatan magis yang tak tertandingi. Dia akhirnya mengerti bahwa jika dia ingin menghancurkan tubuh pertempuran guntur, dia harus menerobos garis pertahanan Charlie. Musuh lain datang, dan Charlie tidak sopan, dia bergerak maju dan mencapai tubuh Tao Putra Dewa Klan Dewa, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan tombaknya dan menghancurkan tubuh Tao itu dengan tongkat. Dia terkejut kemanapun dia pergi. Tongkat ini sangat ganas sehingga tubuh Tao dihancurkan seperti ini. Di tengah suara kejutan itu, tubuh Tao kedua putra Dewa Klan Dewa juga meledak dan berubah menjadi gumpalan asap. Putra Dewa Klan Dewa sangat marah, dan dia menyerang dalam sekejap, menebas Bima Sakti yang mempesona dengan pedangnya yang tak tertandingi. Charlie mengayunkan tombaknya, menembus langit, menimbulkan angin dan awan, dan galaksi terang pecah berkeping-keping. Pada saat yang sama, Putra Dewa Iblis dan Putra Dewa Phoenix datang untuk bertarung bersama, tetapi memalukan untuk mengatakan bahwa mereka disapu oleh Charlie dengan tongkat, dan Putra Dewa juga terbang keluar. Dua tongkat meledakkan dua tubuh Dao, dan tiga tongkat memukul mundur tiga dewa besar. Kekuatan bertarung ini luar biasa. Ayo berkumpul, berkumpullah. Putra Dewa Klan Iblis itu meraung, dan dipukuli hingga menghilang. Begitu dia selesai berbicara, empat sosok melompat keluar satu demi satu, termasuk Putra Klan Jiwa dan Putra Dewa Iblis. Mereka membentuk tim yang terdiri dari dua orang, satu tim menyerang Carter, dan tim lainnya langsung menuju ke Charlie, dengan niat membunuh mencapai langit. Charlie mendengus dingin, tiba-tiba mengayunkan tongkatnya, dan memukul mundur Putra Dewa Jiwa dan Putra Dewa Iblis. Kemudian dia menyeberang dalam satu langkah dan datang ke sisi lain. Kedua orang yang menyerang Carter tidak punya waktu untuk mengaktifkan mode pamer mereka sebelum mereka dijatuhkan olehnya dan terbang sejauh 800 kaki. Bunuh. Putra Dewa Phoenix dan yang lainnya meraung, dan mengabaikan Putra Dewa Klan Iblis dan Carter, dan semua bergegas ke Charlie. Ada 7 Putra Dewa berkumpul di depan dan belakang, masing-masing dengan mata merah darah dan kertakan gigi. Charlie bertarung dengan kekuatan besar, tombak di tangannya berdengung, dan dia tidak menggunakan kekuatan sihir rahasia. Setiap kali dia bergerak, dia tajam dan tak tertandingi. Satu demi satu tongkat, setiap tongkat lebih ganas daripada yang terakhir. Pemandangan setelah itu agak tidak sedap dipandang. Dalam barisan 1 lawan 7, pertarungan 7 lawan 1, Charlie tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Salah satu dari 7 putra Dewa Agung menerkam, tetapi salah satu dari mereka terjatuh dan dipukul dengan tongkat tanpa berdiskusi. Siapa ini? Apakah kamu ingin menjadi begitu sombong? Pangeran Macan Putih juga menggaruk kepalanya. Apakah ibu mertua ini adalah tongkat untuk memukuli anjing? Dari awal sampai akhir, dia tidak menggunakan metode rahasia. Tidak ada cara untuk memverifikasi siapa orang itu.
Pangeran Selatan menghela nafas, kekuatan tempur seperti itu tidak lagi kalah dengan milikku. Pria kecil botak, kamu seharusnya bisa tahu siapa itu. Orang suci utara melirik Kaisar Barat. Jangan tanyakan itu, jangan tanyakan itu, Kaisar Barat tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Bunuh. 7 putra dewa pembunuh meraung dan menyerang dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Terutama putra dewa Phoenix dan putra dewa klan Dea, mereka menyerang paling ganas, dengan ekspresi garang dan wajah seperti hantu jahat. Saya berpikir bahwa ketika orang suci tingkat lanjut menggabungkan asal-usul dan harta ilahi, dan kekuatan tempurnya meningkat secara dramatis, dia akan mampu pamer. Siapa yang mengira bahwa orang kejam yang tidak dikenal akan muncul di tengah jalan? Kami telah memprovokasi siapapun, dan kami memiliki wajah yang sangat jorok sehingga kami menjadi kacau setiap kali kami pergi ke acara besar. Ini seperti di acara besar Yaochi, ini seperti ini di kota kuno Wastelen Timur, dan ini seperti ini di reruntuhan kuno. Sekarang kami ingin mendengarkan ceramah di gunung spiritual, tapi kami dikacaukan lagi. Mereka bertiga menjadi semakin marah saat mereka memikirkannya. Mereka menyerang seperti orang gila, menggunakan kekuatan magis dan teknik rahasia yang tak tertandingi untuk menghancurkan Charlie tanpa batas. Mereka ingin membunuh Charlie terlepas dari resikonya. Sepotong langit virtual itu menjadi sunyi, langit virtual itu runtuh, ruangnya kacau, dan retakan-retakan mengamuk, satu demi satu. Orang suci biasa tidak akan berani menginjakkan kaki di sana, begitu mereka masuk, kemungkinan besar mereka akan hancur menjadi kabut darah dan jiwa mereka akan tersebar. Charlie seperti bukan siapa-siapa, kakinya terlalu lemah, dan dia ada di langit, membiarkanmu menyerang dan menjadi tirani. Aku hanya akan membalas dengan tongkat. Kalian semua menjadi lebih kuat, tapi aku juga tidak diam. Meskipun tingkat kultivasinya turun dari tingkat orang suci, orang-orang yang dia lawan dan kondisi pikiran yang dia pahami sepanjang jalan berada di luar jangkauan siapapun, itu adalah pelatihan tertinggi. Sama seperti membunuh Kaisar Iblis Surgawi lebih dari 200 tahun yang lalu. Persis seperti badan hukum Kaisar setelah beberapa pertempuran kesengsaraan surgawi. Pemahaman tertingginya tentang Tao telah mencapai kondisi transformasi, dan dia telah kembali ke sifat aslinya. Tidak ada seorang pun di tingkat yang sama yang dapat menandinginya. Tubuh suci kuno tidak terkalahkan pada tingkat yang sama, yang tidak pernah kalah sejak zaman kuno, reputasi mereka semua dicapai melalui pertempuran. Siapa kamu dan mengapa kamu membantuku? Carter, yang bertarung melawan putra Dewa Iblis, mau tidak mau mengirim pesan. Teman lama, Charlie tersenyum ringan. Teman lama. Jangan terlalu banyak berpikir, bertarunglah dengan tenang, aku akan menghentikan semua musuh, kata Charlie sambil dengan lembut menjentikkan lengan bajunya. Tapi aku melihat seberkas cahaya keluar dari lengan bajunya, melewati langit, dan jatuh ke tangan Carter tanpa memihak. Jika dilihat lebih dekat, sinar cahaya peri adalah tombak, diukir dengan pola dewa kuno dan memiliki jejak perubahan waktu. Itu adalah tombak Raja Perang, senjata kelahiran Raja Perang di masa lalu. Selama perang melawan iblis, Carter tewas dalam pertempuran dan tombak Raja Perang tertinggal. Charlie mengambilnya dan menyimpannya selama lebih dari 200 tahun. Kali ini, senjata ajaib itu dikembalikan ke pemilik aslinya. Tombak Raja Perang memiliki kecerdasan spiritual, berdengung dan bergerak, tampak gembira dan bahagia, membuat Carter merasa lebih intim. Tombak yang hebat. Carter meraung ke langit, darah juangnya mendidih, semangat juangnya tinggi, dan naga dewa emas berubah dari tubuhnya, itu adalah naga petarung di langit. Mati. Putra dewa klan iblis datang untuk membunuhnya, rambutnya acak-acakan, matanya merah, dan tangannya meremas segel besar bentian. Mata dewa Carter bersinar dengan cahaya keemasan saat dia mengayunkan tombaknya. Tombaknya benar-benar hegemonik dan kekuatannya tak tertandingi, membelah segel besar dan menebas putra dewa klan iblis. Darah iblis berceceran di mana-mana, dan tubuh putra dewa iblis segera roboh. Tapi kekuatan pemulihan orang ini terlalu berlebihan, lukanya disembuhkan dengan pembakaran energi dan cahaya iblis yang menempel di sekitarnya. Seperti dia, meskipun dia dikeringkan menjadi segumpal daging, dia masih bisa membentuk kembali tubuh iblisnya. Meski kekuatan tempurnya lebih baik darinya, sulit untuk membunuhnya. Carter mendengus dingin, menginjak kehampaan, dan datang menyerang, rambut hitamnya melayang, dan setiap tetes darah pertempuran terbakar. Dia bertarung sampai gila, dan mencoba yang terbaik untuk menyerang putra dewa klan iblis. Meskipun sulit untuk dibunuh, dia dikalahkan lagi dan lagi. Dia tidak punya banyak waktu,
dan dia tidak tahu berapa lama Charlie bisa memblokirnya. Dia sangat perlu membunuh klan iblis dan putra dewa dalam waktu sesingkat mungkin dan membayar hutang darahnya. Putra dewa iblis itu ketakutan, merasakan aura kematian, dan tidak berani bertarung lagi. Ia mengorbankan dirinya keluar dari formasi dan mencoba melarikan diri. Kemana kamu akan pergi? Carter melangkah maju, dan putra dewa iblis yang baru saja memasuki panggung pertempuran diseret kembali. Selamatkan aku. Putra dewa iblis itu meraung, mengaum dengan ganas, memanggil yang kuat. Jika dia terus bertarung, dia akan mati. Belum lagi, amannya sangat mempengaruhi banyak orang. Semakin banyak monster dan jenius yang datang untuk membunuh, satu demi satu. Monster-monster itu semua berasal dari keluarga yang memiliki hubungan baik dengan klan iblis. Jika mereka membantu putra dewa klan iblis membunuh tubuh pertempuran guntur kali ini, itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa, dan juga bisa menerima hadiah yang diinginkan. Yang terpenting adalah reputasi, suatu kehormatan bisa memperjuangkan supremasi di jalan kekaisaran dengan darah dan tulang tubuh pertempuran guntur di masa depan. Tapi keinginan bagus, tapi kenyataannya omong kosong. Tubuh pertempuran guntur bukannya tanpa pembantu, dia memiliki dewa penjaga gerbang, dan dia juga dewa penjaga gerbang yang galak dan mendominasi. Charlie tidak pernah menolak siapapun yang datang, dari 1 lawan 7 menjadi 1 lawan 8, 1 lawan 9, dan 1 lawan 10. Keterampilan tubuhnya luar biasa, dan tombak perang di tangannya mendominasi, dia membuka dan menutupnya lebar-lebar dan menari secara ekstrim, dan para putra dewa terbang ke angkasa. Melihat betapa ganasnya dia, semakin banyak putra dewa yang naik ke langit, lebih dari 30 dari mereka sebelum dan sesudahnya. Senjata, teknik rahasia, formasi, bayangan kepalan tangan, dan cetakan telapak tangan mereka semuanya luar biasa. Charlie mengerutkan kening, merasa stres, dan segera mencabut larangan tersebut. Adegannya agak keterlaluan. Putra dewa yang dibuang tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Tergantung potongannya. Mereka bergegas sepotong demi sepotong, tapi mereka dipukuli bersama-sama dalam satu kelompok. Dunia ini berada dalam kekacauan, ditutupi oleh rahasia yang indah. Senjata magis dan pedang pembunuh ada di mana-mana di langit. Darah mengalir dalam berbagai warna. Setiap helai melambangkan garis warisan. Apakah ini monster sungguhan? Para penonton menelan ludah mereka, hati mereka bergetar saat melihatnya, itu sangat kuat. Satu orang melawan 30 putra dewa. Ini telah menyegarkan catatan tubuh suci kuno di luar kota kuno Donghuang di masa lalu. Kali ini, saya harus kembali ke tanah leluhur saya bersama keluarga saya. Kaisar Selatan tidak dapat membantu tapi menghela nafas, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Saya datang ke Gurun Barat untuk mendengarkan Dharma, dan saya bertemu dengan karakter yang begitu kejam. Saya tidak tahu siapa dia. Sungguh menyedihkan. Saya toh tidak bisa mengalahkannya. Peri 9 Dewa Kaisar membusungkan mulutnya, aku belum pernah melihat orang yang begitu mampu. Pertempuran itu sangat sengit, dan si jenius, yang belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran itu, hanya melihatnya tanpa ada niat membantu. Bukan karena mereka tidak ingin membantu, tetapi mereka ingin menggunakan tangan orang-orang itu untuk memaksa kartu truf Charlie, mengungkapkan identitasnya. Tapi yang memalukan adalah 30 putra dewa naik, dan bukannya membuka identitas Charlie, mereka malah disetubuhi oleh Charlie sendirian. Pemandangan itu benar-benar menakutkan. Junior dari keluarga mana dia berasal? Dia sangat luar biasa. Pada saat ini, bahkan orang-orang tua di Gunung Spiri terkejut. Kekuatan Charlie telah melampaui batas keterkejutan mereka. Junior seperti itu tidak tertandingi dalam dominasi. Yang mulia, bisakah Anda melihat identitas orang itu? Banyak orang melihat ke satu sisi. Itu adalah seorang Buddha dengan penampilan yang agung, alis yang baik dan mata yang ramah. Cahaya Buddha memancar kemana-mana, pikirannya melonjak, dan matanya bersinar. Tenang, luas dan mendalam, mengandung makna tertinggi, Dharma sungguh luar biasa. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini adalah Yang Mulia Sakyamuni dari Gurun Barat, dan hari ini dialah yang akan memberi ceramah tentang agama Buddha. Menurut waktu, dia seharusnya sudah memulai kuliahnya sejak lama. Siapa sangka banyak generasi muda di luar gunung spiritual yang akan memulai perang. Sebagai seorang pemuka agama Buddha setingkat kaisar, dia tidak marah, tetapi secara sadar menjadi penonton. Menanggapi tatapan dari segala arah, dia hanya tersenyum dan menatap Charlie dengan tenang. Matanya juga dipenuhi dengan kejutan dan bahkan cahaya yang lebih dalam, seolah-olah dia sudah tahu siapa Charlie tetapi belum mengungkapkannya.
Melihatnya seperti ini, banyak orang tua yang enggan menanyainya, dan mata lama mereka menatap keluar gunung lagi, menatap Charlie. Saat mereka sedang menonton, putra Dewa Phoenix kebetulan maju untuk membunuhnya. Rambut pria itu acak-acakan, giginya bergemeretak, dan wajahnya garang. Dia menjadi gila dan kehilangan akal sehatnya, seperti anjing gila. Sebuah tungku perunggu meledak dari tubuhnya. Itu adalah senjata magis yang menakutkan, senjata Raja Suci, dengan kekuatan yang sangat kuat. Namun, meski senjata ajaibnya menakutkan, orangnya bahkan lebih hebat lagi. Sama seperti Charlie, dia dilemparkan ke dalam kekacauan. Tombak perang masih digunakan sebagai tongkat, dan dia membalikkan tungku tembaga. Cahaya ilahi dari tungku tembaga suci tingkat raja dimusnahkan dan hampir retak. Senjata ajaib itu terluka, dan putra Dewa Phoenix juga terkena serangan balik yang mengerikan. Dia membalikkan badan, tenggorokannya terasa manis, dan darah muncrat dengan deras. Putra para dewa datang bergandengan tangan, dengan niat membunuh yang luar biasa. Salah satu dari mereka membuat segel tangan, dan yang lainnya membuat bayangan kepalan tangan. Keduanya memiliki kekuatan magis abadi dan keterampilan membunuh yang hebat. Charlie mendengus dingin, tiba-tiba mengambil tongkatnya dan mulai mengayun. Putra Dewa Iblis berlutut dan langsung terbang ke langit dengan tubuh dan segelnya. Sekarang giliranmu, Charlie berteriak dingin, membalik tangannya dengan tongkat, dan menyapu udara menuju Putra Dewa. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan dingin di punggungnya, niat membunuh terlihat jelas, dan tubuhnya terasa sakit. Dalam kilatan petir, dia tiba-tiba meletakkan tongkatnya dan berbalik ke samping. Saat berikutnya, pedang pembunuh berwarna hitam legam muncul dengan suara berdentang dan menusuk topeng hantu yang dia kenakan di wajahnya. Pedangnya berdentang, niat membunuhnya begitu kuat hingga topengnya hancur di tempat. Charlie tiba-tiba muncul, tapi itu menyebabkan kegemparan di dunia. Apakah saya tidak salah? Banyak orang berseru. Tubuh suci kuno sebenarnya masih hidup. Ekspresi para penonton menjadi indah pada saat yang sama. Bagaimana ini mungkin? Sebelumnya dikabarkan bahwa dia mati di dunia bawah. Banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa terjadi? Ribuan ras di wilayah selatan begitu besar. Dalam pertempuran tersebut, dia tidak segan-segan mengaktifkan daftar buronan semua suku. 9 kuasi Kaisar Ejing dan 9 senjata Kaisar tertinggi belum membunuhnya. Apakah dia dewa? Di bawah daftar buronan semua suku, bahkan Raja Iblis penelan surga pun terbunuh, tapi tubuh suci kuno masih hidup. Orang ini luar biasa. Pantas saja dia memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat, kita seharusnya sudah bisa menebaknya. Kaisar Tengah dan Kaisar Selatan menggelengkan kepala dan tersenyum. Aku ingin tahu apakah Gagak Emas dan Kunpeng akan kembali dari tanah leluhur mereka jika mereka mengetahuinya. Pertempuran besar seperti itu masih belum sanggup membunuh tubuh suci kuno. Anak baik, kita akan bicara bersama setelah pertempuran selesai. Mata orang suci Utata terbakar dan pipinya bersinar dengan sedikit warna merah tua. Dewi Agung suku Jiuli, orang suci utara Suan Huang, dan wanita tercantik di utara ditelanjangi oleh pria tak tahu malu itu. Kejadian ini adalah masih segar dalam ingatannya. Itulah yang kubilang padamu, peri 9 dewa kaisar terkekeh, matanya yang besar berkilat lalu melengkung menjadi bentuk bulan sabit. Apakah kamu bingung? Pangeran Macan Putih terbatuk kering dan melirik Pangeran Naga Hijau dan Pangeran Kura-Kura Hitam di sampingnya. Aku tidak terkejut, semua orang tersenyum dan menggelengkan kepala. Dewa yang luar biasa. Putra klan naga dan yang lainnya juga menyeringai. Tidak ada yang mati di luar kota kuno Wastelen Timur, tidak ada yang mati di reruntuhan kuno, dan tidak ada yang mati meskipun dicari oleh ribuan suku. Dalam hal cara menyelamatkan jiwa, tiru saja tubuh suci kuno. Kamu hidup, kamu masih hidup. Putra Dewa Phoenix dan Putra Dewa Klan Dewa tertawa dengan ganas satu demi satu, senyuman mereka sedikit tidak normal, marah karena Charlie masih hidup, dan juga gembira karena Charlie masih hidup, karena mereka bisa membalas dendam dengan tidak bermoral untuk menebus penyesalan masa lalu. Bagus sekali. Putra Dewa Peri tersenyum tipis, matanya menyala-nyala, dan dia begitu bersemangat hingga dia ingin menjadi gila. Tubuh suci kuno masih hidup, dan dia masih memiliki harapan untuk memenangkan roda mata peri 6 jalan. Itu adalah tubuh suci kuno. Di langit bagian lain, Carter sedikit terkejut sedemikian rupa sehingga tombak yang dia tebang juga ragu-ragu sejenak dan menunjukkan ekspresi terkejut. Sejak kapan aku punya teman lama? Carter sangat bingung, berpikir bahwa dia belum pernah berinteraksi dengan tubuh suci kuno. Ini tidak mungkin. Dia memuntahkan darah.
Itu adalah putra klan iblis yang baru saja membentuk kembali tubuhnya. Ketika dia mendengar bahwa Charlie masih hidup, dia menyemburkan seteguk darah di tempat. Tubuhnya terbelah lagi, dan dia meraung histeris. Lihatlah lagi lelaki tua di gunung spiritual itu, ekspresinya juga luar biasa. Sejak awal perang, mereka telah berspekulasi tentang identitas Charlie. Mereka telah mempertimbangkan setiap kemungkinan, tetapi mereka tidak menyangka akan memalukan melihat tubuh suci kuno yang mati sekarang. Tetapi pada saat ini, Charlie, sebagai protagonis, tampak acuh tak acuh, berdiri seperti patung, tidak bergerak. Mata kesadarannya menatap ke langit, seolah-olah dia bisa melihat sosok halus melalui kehampaan. Dia seperti hantu, dan dia bisa dikatakan sulit ditangkap. Itu adalah tubuh ilahi Nirwana, dan pedang yang membunuhnya sebelumnya berasal dari tubuh ilahi Nirwana. Sebuah pukulan yang pasti. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, kepalanya akan tertusuk, dan bukan tidak mungkin dia akan terbunuh seketika. Ini benar-benar mengejutkanku. Tubuh ilahi Nirvana tersenyum tipis, dan sepasang mata yang layu seperti jurang maut, bersinar dengan cahaya gelap, membuat orang merasa seperti kesurupan. Suatu hari, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, kata Charlie ringan, ekspresinya tidak berubah. Kembali halaman depan Kaisar bela diri, Tuan Abadi Charlie. Matikan lampu perlindungan mata. Cina tradisional besar tengah kecil. Bab 1573 pertarungan lagi, halaman setengah. Bab sebelumnya. Rak buku. Daftar isi. Simpan bookmark. Halaman selanjutnya. Selamatkan aku. Putra klan iblis meminta bantuan lagi. Tubuh suci itu begitu indah hingga aku hampir dipukuli sampai mati. Apakah kamu masih memiliki rasa keadilan? Dalam satu kalimat, perhatian semua orang tertuju. Segera, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulut mereka. Putra klan iblis benar-benar menyedihkan. Dia tidak lagi dalam bentuk manusia, tetapi hanya segumpal daging dan darah. Setiap kali dia mencoba untuk membentuk kembali tubuhnya, dia dipukul mundur oleh tubuh pertempuran. Gambarannya sangat berdarah. Bekerja sama untuk membunuhnya. Masih putra Dewa Phoenix yang menyerang ke depan dan mengaktifkan metode terlarang lagi. Setelah itu, para dewa dan iblis, serta lebih dari 20 dewa lainnya, bergegas ke arahnya. Hei, peri 9 dewa kaisar bergerak dan menginjakkan kaki di langit. Dia tidak mengetahui identitas Charlie sebelumnya, tetapi sekarang dia mengetahuinya, dia ingin membantu, Charlie baik padanya. Namun, dia baru saja melangkah maju, dan sebelum dia dapat mengambil tindakan, seorang pria berjubah hitam bergegas keluar dari samping dan menyetrumnya. Pria itu aneh, dan penampilan aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas, yang bisa dilihatnya hanyalah matanya yang layu, sangat dalam dan dingin. Dia juga seorang iblis jenius, tidak mencolok, tapi sangat kuat, menghalangi jalan peri 9 dewa. Tianchan, kamu sangat cakap, cibir peri 9 dewa. Meskipun dia mengenakan jubah hitam, dia mengenalinya. Peri 9 dewa kaisar keluarga kekaisaran tidak lebih dari itu. Pria berjubah hitam tersenyum menggoda, dan rantai daun muncul, membungkus tubuhnya, napasnya mengepul seperti laut, dan garis keturunannya mendominasi. Kamu meremehkanku, bibi akan membuatmu menangis hari ini, teriak peri 9 dewa kaisar dan bertepuk tangan. Pria berjubah hitam bernama Tianchan juga sangat kuat. Keduanya mulai bertarung dan langsung bertarung di langit gelap. Lihat, lihat, pukul. Putra Dewa Naga mengutuk keras dan naik ke langit dengan pedang naga tirani untuk membantu Charlie. Di belakangnya adalah Dewi Klan Roh, dan di belakang Dewi Klan Roh, putra klan penyihir muncul membawa tombak perang Raja Penyihir. Ada juga orang-orang bertubuh besar seperti Dewi suku kuno dan anak suku barbar, mereka juga sangat galak dan seksi. Mereka naik, dan banyak orang bergegas keluar dari kerumunan, dengan jumlah yang sama, dan kebetulan mereka berjumlah 5 orang. Mereka semua adalah pelaku kejahatan, menghalangi 5 putra Dewa Klan Naga. Dalam barisan 5 lawan 5, satu pihak ingin membantu Charlie menangkis musuh, dan pihak lain ingin membunuh Charlie, ayo langsung saja. Tadinya ada keributan, tadinya meriah, tapi sekarang malah lebih meriah. Hal yang paling memalukan adalah pihak Charlie, satu demi satu, mereka memblokir 30 putra dewa, memamerkan kekuatan dominan mereka. Bunuh. Lebih banyak dewa tingkat iblis dan membunuh, mereka bukanlah untuk menyelamatkan dewa tingkat iblis, tetapi mereka semua menuju ke arah Charlie. Mereka lebih menghargai tubuh suci kuno yang mati daripada yang hidup. Kekuatan Charlie membuat mereka takut, dan dia tidak bisa dibunuh berulang kali,
yang membuktikan bahwa dia sangat menakutkan dan dia harus mati. Dunia sedang dalam kekacauan, dan semua senjata magis mendesak ke arah Charlie, membanjiri langit dan bumi, berharap untuk membunuh Charlie dengan satu pukulan. Charlie mendengus dingin, energi dan darahnya melonjak, membuka visi dunia yang kacau, membuka susunan 8 diagram dan banyak teknik rahasia lainnya. Ada suara gemuruh, dan serangan di seluruh langit menghantam alam kekacauan tanpa kecuali, meninggalkannya dengan kehancuran. Tapi Charlie akhirnya melawan, lalu tiba-tiba mengayunkan tongkatnya. Putra Dewa Phoenix, yang berada di garis depan, adalah orang pertama yang mengalami bencana, tubuh dewanya hampir meledak, dan darah menyebar ke seluruh langit. Putra Dewa Klan Dewa dan Putra Dewa Iblis tidak jauh lebih baik, satu demi satu, mereka terbang ke sana kemari, masing-masing lebih buruk dari yang lain. Sampah. Putra Dewa Peri mencibir dan datang dari langit. Memegang segel peri di tangannya, dia menjepitnya dengan jari dan mengarahkannya ke Charlie. Itu dingin dan sunyi, dan kekuatannya sangat menghancurkan. Lebih baik datang lebih awal daripada datang dengan baik. Teriakan keras itu mengguncang langit, dan sesosok tubuh agung bergegas ke arahnya, membawa kapak perang petir di tangannya, dan menghancurkan cahaya ilahi Putra Dewa Klan Peri dengan satu kapak. Jika diperhatikan baik-baik, pria itu adalah Kui Niu. Dia datang terlambat dan tertunda dalam perjalanan. Mendengar ada pertempuran besar, dia datang untuk membunuhnya dan dia benar-benar menyusul. Ini bukan urusanmu, keluarlah. Putra Dewa Peri mendengus dingin. Ada karakter segel mengalir di antara telapak jari-jarinya. Satu telapak tangan menggabungkan banyak kekuatan magis dan seberat gunung raksasa, menekan Kui Niu. Jika kamu berani macam-macam dengan anak ketujuh dari keluargaku, aku akan membunuhmu. Kemarahan Kui Niu semakin buruk, dan dia segera mengaktifkan metode terlarang, dan dengan kapak dominan yang sama, dia melangkah maju untuk menyerang. Dua pria kejam lainnya bertarung langsung melawan langit berkabut. Yang satu adalah pangeran dari klan Peri, dan yang lainnya adalah pangeran dari klan Kui Niu. Nenek moyang mereka sama-sama memiliki kaisar yang agung. Ini adalah pertarungan puncak antara dua warisan, dan kebisingannya tidak biasa. Kui Niu juga ada di sini, di mana orang-orang seperti Kaisar Kera Kecil dan lainnya. Pangeran Kura-Kura Hitam melihat sekeliling, tetapi tidak melihat satu pun saudara laki-laki Kui Niu, yang agak mengejutkan. Ku bilang, ayo kita bergabung saja. Pangeran Macan Putih melirik Pangeran Naga Hijau, Dewi Phoenix Api dan Pangeran Kura-Kura Hitam. Sejujurnya, aku tidak terlalu mengenal tubuh suci kuno, kata Dewa Phoenix Api sambil memegang cermin kecil dan menyisir rambutnya, seorang gadis pecinta kecantikan. Namun, jika kamu melihat seseorang diperlakukan tidak adil, kamu harus ikut terlibat. Saat dia mengatakan ini, gadis itu menyingkirkan cermin kecilnya, melangkah keluar, dan bergabung dalam pertempuran. Putri dari klan Phoenix Api ini masih sangat galak, ia mengincar satu orang dan menggunakan kekuatan magisnya yang tak tertandingi. Segera, ada seseorang yang meludahkan darah, itu adalah putra Dewa Phoenix, dan dia dibunuh tanpa mengetahui kemana dia mengikutinya. Meski kedua ras tersebut berasal dari klan yang sama, namun mereka sudah memiliki dendam sejak zaman dahulu. Sekarang setelah mereka berhasil menyusul, Phoenix Api tentu saja akan mengambil tindakan. Kamu sedang mencari kematian. Setelah terkena pukulan keras yang tidak dapat dijelaskan, putra Dewa Phoenix sangat marah. Dia segera meninggalkan Charlie dan langsung pergi ke Dewi Phoenix Apu, pedang abadi Phoenix berdenting. Dendam baru dan dendam lama semuanya diperhitungkan. Dewi Phoenix Api sangat kuat, dengan tangan yang jernih dan putih, tetapi kekuatan yang tak tertandingi. Mencari kematian. Cecilia juga datang dengan pedang, kekuatan tempur puncaknya meledak, dan dia ingin membantu putra Dewa Phoenix membunuh Dewi Phoenix Api. Aku tidak tahan lagi jika kamu melakukan ini. Pangeran Macan Putih memutar lehernya, maju, dan memukul Cecilia dengan telapak tangannya. Mengapa kamu menggangguku? Tidak ada seorang pun di wilayah selatan. 2 lawan 1, kamu punya keberanian untuk mengambil tindakan. Pergilah. Cecilia melotot dengan niat membunuh. Jangan pergi. Pangeran Macan Putih menggelengkan kepalanya, sangat bingung. Jangan takut, Tuan Putri, aku di sini untuk membantumu. Putra Dewa Klan Monster naik ke langit, dan dia adalah pangeran dari klan besar. Di belakangnya, beberapa orang lagi melompat keluar, semuanya datang untuk menunjukkan kesopanan, tidak bisa dimaafkan jika surga mentolerir mereka jika mereka dipaksa tetapi tidak berpura-pura. Hei, tangan Pangeran Kura-Kura Hitam dan Pangeran Naga Hijau gatal, dan Pangeran Unicorn tidak punya alasan untuk tidak terlibat.
Melihat orang-orang itu begitu sombong, perlu terjadi perkelahian. Beberapa orang tidak setuju, dan mulai berkelahi di tempat, mereka bertarung satu lawan satu di kehampaan, dan terjadi banyak pergerakan. Charlie mengangkat alisnya, dan menjatuhkan putra dewa dengan tongkat. Dia melihat sekeliling dengan heran, langit penuh dengan sosok yang bertarung, dan seluruh adegan itu adalah pertarungan kelompok. Ekspresi Carter juga aneh, itu jelas merupakan duel antara dia dan putra dewa klan iblis, tetapi suara pertarungan semakin keras, dan semua orang seolah-olah mereka telah dipukuli sampai mati. Dalam sekejap, putra dewa iblis yang ditiduri menjadi segumpal daging dan darah membentuk kembali tubuh iblisnya dan meraung dengan ganas, "Selamatkan aku, tolong selamatkan aku." Raungannya menarik banyak iblis. Ketika putra dewa besar lainnya bergabung dalam pertempuran, mereka semua pergi ke tubuh suci kuno Charlie. Hutang darah harus dibayar dengan darah, Carter datang mengayunkan tombaknya. Dia masih meremehkan kekuatan putra dewa iblis, dia sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dibunuh dan sangat mudah dikalahkan. Kali ini, dia bekerja keras, dan dia tidak akan selesai sampai dia menjadi abu, dan dia tidak akan diberi kesempatan untuk bernapas. Di sini, Charlie menyapu anak dewa lainnya dengan tongkatnya. Ada begitu banyak orang yang sepertinya sangat menghargainya, siapapun yang datang mendatanginya, dan mereka semua galak. Pada saat ini, dia menantang bukan 30 dewa, tetapi 50, semuanya musuh. Saat mereka berbicara, orang lain bergabung dengan mereka, seorang pemuda berjubah ungu. Ada tanda kuno di antara alisnya. Dia tidak tahu dari kekuatan mana dia berasal, atau garis keturunan apa yang dia miliki. Tapi dia sangat kuat, dia menebas sungai surgawi dengan pedangnya, yang tak tertandingi dan membuat Charlie mundur. Charlie menghela nafas dalam hatinya, benua Xuan Huang adalah macan berjongkok, naga tersembunyi, sebanding dengan Kaisar Selatan, dia bisa mengambil segenggamnya. Namun, karena Anda menentangnya, dia tidak akan bersikap sopan dan akan melawan Anda tanpa memandang siapa Anda. Itu adalah putra dewa dari klan surga yang terkubur, kata Kaisar Tengah yang menyaksikan pertempuran itu dengan santai, menatap pemuda berjubah ungu yang bertarung melawan Charlie. Warisan ini tidak lemah. Bahkan tidak dekat ke tubuh suci kuno. Orang suci utara berkata dengan ringan, sebenarnya bergabung dalam pertempuran dan menghalangi di kehampaan. Di langit kosong itu, ruangnya terdistorsi, muncul aura misterius yang sulit ditangkap, seperti hantu. Jika diperhatikan lebih dekat, itu adalah tubuh Dewa Nirwana. Orang suci utara juga ingin bermain, tubuh ilahi Nirwana tersenyum tipis. Aku benci orang yang licik. Orang suci utara memandang kehampaan sambil tersenyum, aku tidak peduli jika kamu membunuh orang lain. Kamu tidak dapat menyentuh tubuh suci kuno. Hidupnya adalah milikku. Lalu aku ingin melihat kamu hari ini. Kualifikasi apa yang kamu miliki agar bisa setara dengan Dewa Timur? Dewa Nirwana mencibir. Napasnya menghilang dalam sekejap, dan dia muncul lagi, sudah di depan orang suci utara. Dia menebas dengan satu pedang, yang merupakan pembunuhan yang fatal. Ekspresi orang suci utara acuh tak acuh, dan dia melarikan diri dengan satu langkah, tangan giok kristalnya menyebar ke seluruh langit, membingungkan ruang dan memaksa lawan keluar. Pertarungan antara mereka berdua sudah cukup membuat orang kesal. Orang-orang terpesona oleh kekacauan di seluruh langit dan tanah. Mengetahui kekuatan magis tubuh ilahi Nirvana, orang suci utara tidak akan tinggal di satu tempat lebih dari 1 detik. Orang yang bergerak adalah yang paling sulit dibunuh. Apakah kalian berdua hanya duduk diam saja? Kaisar Selatan melirik kehampaan, lalu menatap Kaisar Tengah dan Kaisar Barat. Jangan pedulikan urusan duniawi, Kaisar Barat tersenyum ringan dan hanya menyaksikan pertempuran itu. Mata Budanya diam dan tetap di sana. Dengan kekuatan bertarung mereka, aku tidak perlu membantu, Kaisar Tengah juga tersenyum, tanpa niat untuk berpartisipasi. Berhenti bicara, aku sudah terbiasa dengan kalian. Kaisar Selatan melambaikan tangannya dengan lembut, berjalan keluar dengan satu langkah, mendorong keluar tubuhnya dengan telapak tangannya, dan memaksa keluar pemuda berjubah darah yang bersembunyi di ruang hampa. Putra Dewa Darah, aku tidak bertemu denganmu selama 100 tahun. Kamu baik-baik saja. Kaisar Selatan memandang pemuda berjubah darah itu dengan penuh minat. Saya sungguh tersanjung bahwa Kaisar Selatan masih mengingat saya. Pemuda berjubah darah bernama Putra Dewa Darah menjilat lidah merahnya. Dia memiliki 3 mata, semuanya berwarna merah darah. Energi dan darahnya aneh, berkedip-kedip dan garis keturunannya juga kuat, dan sebagai perbandingan, Kaisar Selatan tidak lemah. Memenggal kepala teman lamaku, utangnya harus dilunasi hari ini.
Mata Kaisar Selatan menjadi dingin, dan dia menyerang secara langsung, dengan telapak tangan yang sama, meski biasa saja, namun mendominasi. Ketiga mata Putra Dewa Darah juga memancarkan cahaya dingin, dia bertarung dengan bayangan tinjunya, dan benar-benar menghancurkan telapak tangan Kaisar Selatan dengan satu pukulan. Garis keturunannya juga terungkap sepenuhnya, dan fenomena aneh sering terjadi. Pertarungan itu seimbang dengan satu pukulan, yang mengejutkan semua orang. Mereka tidak mengenali pria berjubah berdarah itu, tapi kekuatan tempurnya yang menakutkan membuat mereka mengingatnya sebagai orang yang sangat kuat. Pertarungan antara keduanya sangat bergejolak, dan bisa dikatakan menghancurkan langit dan bumi. Lingkaran pertempuran lainnya juga tidak seganas itu. Masih ada orang yang bergabung, dan tanpa kecuali mereka semua adalah putra dewa tingkat monster. Orang suci biasa tidak berani berpartisipasi, karena takut salah satu dari mereka akan berakhir di neraka jika tidak hati-hati. Suara gemuruh mengguncang langit, dan dunia kehilangan warnanya, dunia terbalik, dan hujan darah turun, mewarnai dunia menjadi merah. Saya telah melakukan beberapa perhitungan. Orang-orang muda ini tidak di sini untuk mendengarkan dharma, tetapi di sini untuk menimbulkan masalah. Di gunung spiritual, banyak lelaki tua yang mengelus jenggot mereka dengan penuh arti, dan mereka semua seperti tongkat ajaib. Ada banyak talenta di Xuan Huang, dan mereka juga macan berjongkok, naga tersembunyi. Sekte dan klan besar selalu menyimpan dendam. Adegan hari ini tidak terduga. Pertarungan antara tubuh pertempuran Guntur dan putra dewa klan iblis hanyalah sebuah sial pemicu. Hal yang paling menakjubkan bagi saya adalah tubuh suci kuno. Dengan begitu banyak orang, dia begitu galak. Dia dapat memilih sekelompok orang dan menjadi sangat mendominasi. Diskusi berjalan lancar, dan para dewa, putra, dewi, pangeran dan putri di seluruh langit bertarung dengan sengit. Seluruh tempat berada dalam kekacauan total dan menjadi tempat perkelahian geng. Pertempurannya tidak kecil, dan adegan berdarah sering terjadi. Darah menghujani, mewarnai langit menjadi merah dan menutupinya dengan hemoglobin. Banyak orang melihat ke arah gunung spiritual dan melihat Yang Mulia Sakyamuni dari jarak jauh, dia juga salah satu penontonnya. Di antara begitu banyak orang, dialah yang paling malu. Itu adalah ceramah yang bagus tentang Dharma, dan semua orang datang untuk mendengarkan ceramah tersebut. Namun sebelum ceramah dimulai, sekelompok bajingan di luar gunung mencari masalah, dan itu bukan hanya satu atau dua orang, tapi itu adalah sebuah kelompok. Mereka berkelahi dalam kelompok dan berkelahi. Perkelahian geng. Yang Mulia Sakyamuni tersenyum. Meskipun dia adalah seorang kuasi kaisar agung, dia tetap tidak marah. Dia menyaksikan pertempuran itu dengan pikiran tenang, merasa senang dan takjub pada saat yang bersamaan. Yang Mulia, lebih baik menghentikannya dengan paksa. Seorang Buddha melangkah maju, jalur meditasinya tidak stabil, dan ada ekspresi marah di wajahnya. Tidak, tunggu dan lihat saja, Sakyamuni melambaikan tangannya dan tersenyum. Lihat, orang suci lainnya telah dihancurkan. Ketika mereka berdua berbicara, sekelompok lelaki tua berkumpul, masing-masing dengan tangan di tangan, mata berbinar, dan mereka terus mendesah dan mendecakkan lidah. Apa yang mereka lihat adalah kabut berdarah, Charlie yang mendominasi menghancurkan putra dewa dengan tongkat, dan jiwanya juga padam. Sejauh ini, dia telah menghancurkan lebih dari selusin putra dewa. Tetapi anak-anak dewa dan yang lainnya memiliki ketekunan, dan musuh-musuh tubuh suci kuno juga datang silih berganti. Pada saat ini, siapapun yang masih memperhatikan teriakan minta tolong dari putra dewa klan iblis bergegas menuju tubuh suci kuno, berharap memanfaatkan hari ini untuk membunuh musuh. Ibuku sayang, apa yang terjadi? Suara itu sangat keras sehingga bahkan Younes, yang mengasingkan diri di dalam kuali, terbangun. Dia berbaring di mulut kuali dan melihat keluar dengan ekspresi terkejut. Apa lagi yang bisa terjadi? Aku hanya bersenang-senang kemanapun aku pergi. Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengangkat tangannya dan memberikan pukulan mendominasi lainnya. Hei, kata Younes lembut, dan melihat Carter memamerkan kekuatannya tidak jauh dari sana, itu adalah putra Raja Perang. Seperti yang kamu katakan, Charlie berkata dengan santai, itu untuk melindunginya dan membunuh klan iblis. Putra Raja Perang baru saja terlibat dalam huru hara ini. Itu dia. Younes tersenyum, ada satu orang lagi dari kampung halamanku, sama seperti di kehidupan sebelumnya, dia layak menyandang gelar Raja Perang. Saat dia mengatakan itu, dia menatap matanya. Dia melihat ke langit ke segala arah dan terus mendecakkan lidahnya. Ada begitu banyak jenius tingkat monster di sini, dan mereka membentuk kelompok untuk bertarung.
Itu adalah pemandangan langka dalam 100 tahun. Berada di wilayah selatan, kamu sebenarnya bisa mengenali begitu banyak monster. Jangan meremehkanku. Younes mengerutkan bibirnya, aku yang terbaik dalam mengenali orang. Aku dapat mengenali semua orang yang disebutkan dalam peringkat Xuan Huang. Oh ya, Charlie, yang begitu bersemangat, menjadi tertarik, kalau begitu, kamu harus mengatakan siapa yang bertarung dengan Kaisar Selatan. Dengan 3 mata dan rambut darah, dia tidak diragukan lagi adalah noda darah. Younes segera berkata, itu adalah karakter yang kejam. Nenek moyangnya adalah iblis darah yang memurnikan darah dan mempraktikkan Taoisme. Dia paling menyukai hal-hal khusus. Anda harus berhati-hati terhadapnya di masa depan. Dia pernah menjadi tubuh suci, tetapi dia dimurnikan oleh iblis darah di tahun-tahun terakhirnya, dan akhir hidupnya sangat menyedihkan. Ada rahasia seperti itu. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan berani memurnikan darahnya. Dari tubuh suci, membuatnya menunjukkan cahaya dingin ke arah putra Dewa Darah. Tak perlu dikatakan lagi, gadis kecil itu adalah Peru 9 Dewa dari keluarga Kaisar, orang suci termuda di Xuan Huang dan bahkan seluruh alam semesta. Younes terus berbicara, melirik ke Peru 9 Dewa Kaisar, 80% dari mereka yang melawannya akan dia adalah Tianchan dari alam ilahi. Alam ilahi, Charlie mengangkat alisnya, apa asal-usulnya? Cabang dari klan Dewa kuno, garis keturunannya lebih baik daripada putra Dewa dari klan Dewa. Younes berkata perlahan, teknik garis ini sangat aneh, perpaduan bawaan Dao. Perpaduan bawaan Dao, teknik ini agak menakutkan. Charlie menghela nafas, mampu bertarung dengan peri 9 dewa sejajar, dia memang karakter yang kejam. Itu cukup untuk menantang surga. Hati-hati, orang yang menyerang itu. Dia adalah putra dewa dari klan surga yang mengubur. Younes mengingatkan, jangan terkena pedangnya. Tanpa diingatkan, Charlie sudah mengayunkan tombak perangnya. Orang yang menyerangnya adalah pemuda berjubah ungu dari sebelumnya. Dia memang sangat kuat. Pedang pembunuh di tangannya adalah senjata dewa yang menakutkan. Tubuh suci kuno, buah darah sungguh luar biasa, putra dewa surga yang mengubur tersenyum tipis, menjilati warna merah tua, memperlihatkan gigi putihnya. Dengan satu serangan pedangnya, dia memotong sungai peri yang mempesona. Charlie tidak berpikir demikian, dia meledakkan sungai peri dengan tongkat, membalikkan tangannya dan menggabungkan 98 tinju terpencil menjadi satu, mengusir putra dewa surga yang mengubur. Dia tidak pernah meremehkan orang ini. Kekuatan tempurnya setara dengan putra dewa peri, dan dia berada di level yang sama dengan badan Nirvana dan Tianchan. Yang paling penting adalah dia belum pernah mendengar nama putra surga yang mengubur sebelumnya. Sekarang setelah dia melihatnya, dia tidak bisa menahan nafas lagi. Tanah suci para biksu ini adalah benar-benar penuh dengan orang-orang berbakat. Saat dia berbicara, putra surga yang mengubur telah mengangkat tangannya, dengan satu jari cahaya ilahi yang dapat menghancurkan segalanya, membawa kekuatan yang dapat menembus segalanya. Charlie juga mengangkat tangannya, dan 9 jari naga kuno serta kekuatan magis 6 meridian langsung bergabung, gayung bersambut, dan menghancurkan jari putra penguburan surga. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan menghempaskan putra dewa dengan satu telapak tangan. Putra dewa iblis yang hendak menyerang secara diam-diam dari samping juga gagal lolos dari nasibnya dan dijatuhkan olehnya dengan tongkat. Putra iblis dewa dan klan putra jiwa berkumpul untuk membunuhnya lagi, bekerja sama untuk mengaktifkan cermin perunggu kuno untuk melarang Charlie. Meskipun cermin perunggu itu kuat, ia tidak mampu menahan pukulan Charlie dan retak di tempat. Putra dewa iblis dan klan putra jiwa juga diserang oleh serangan balik tersebut. Mereka terhuyung mundur di kedua sisi, tubuh mereka berlumuran darah, dan mereka semua dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah membunuh keempat orang ini, tombak perang di tangan Charlie berdengung dan menjadi setebal lengan. Dia menyapunya dengan tongkat seperti binatang, dan putra dewa yang dia bunuh terbang berkeping-keping. Meskipun mereka semua jenius tingkat monster, tidak semuanya memiliki kekuatan bertarung putra dewa penguburan surga, dan mereka yang memiliki kekuatan bertarung lemah secara alami akan menderita. Berbicara tentang putra dewa pemakaman, orang itu sedang merencanakan langkah besar lainnya. Charlie mencibir, memegang tongkatnya, dan menyerang dengan mendominasi. Pertarungan antara keduanya adalah yang paling ganas. Tubuh suci kuno Charlie terluka untuk pertama kalinya. Itu adalah hadiah dari putra surga pemakaman, dan dia hampir dicincang sampai mati dengan pedang. Apakah itu orang suci utara? Pertarungan Charlie yang menghancurkan bumi dengan langit, sangat mengejutkan, tetapi Younes tidak khawatir sama sekali.
Dia menatap orang suci utara dan terpesona oleh pemandangan itu. Dia berlarian kemana-mana di langit. Apa yang kamu lakukan? Bisakah dia menjadi seperti ini? Orang dalam kegelapan itu mungkin adalah tubuh pemusnahan nirvana. Younes bergumam, yah, itu dia. Setelah mengalihkan pandangannya, pria itu melirik ke tempat lain di langit, terus-menerus menyeringai ketika dia melihat para putra dewa dan dewi dari 9 suku kuno. Pangeran dan putri dari 5 keluarga kerajaan besar di wilayah selatan juga ada di antara mereka. Ada juga orang suci utara, putra Phoenix Api, peri 9 dewa keluarga kekaisaran, putra klan jiwa, putra dewa iblis, Queen Yu, putra dewa darah, putra surga yang mengubur, Tianchan, dan Cecilia, semuanya adalah yang terbaik. Dia sangat pandai mengenali orang, yang sepertinya merupakan bakat yang aneh. Dia mengenali semua orang yang berpartisipasi dalam perang, termasuk mereka yang tidak berpartisipasi dalam perang, seperti Kaisar Barat dan Kaisar Tengah, serta para pelaku kejahatan yang tidak mencolok tetapi berkarakter kejam. Dia mampu mengidentifikasi mereka semua. Sayangnya, dia tidak melihat Shirley Yaochi, akan lebih hidup jika dia juga hadir, dan 5 monster besar Xuan Huang akan berkumpul bersama. Itu benar-benar menggemakan kata-kata dunia. Sudah menjadi aturan bahwa tubuh suci kuno berisik kemanapun ia pergi, dan menjadi semakin populer setiap saat. Akhirnya, dia melihat ke arah Carter. Pertempuran ini dimulai karena dia. Sepertinya dia akan menjadi orang pertama yang mengakhiri pertempuran. Putra klan iblis, yang telah menjadi darah dan daging, masih menangis minta tolong. Namun tidak ada yang memperhatikannya, tubuh fisiknya dihancurkan oleh Carter, hanya jiwanya yang tersisa untuk melarikan diri, tidak berani bertarung lagi. Kemana mau pergi? Carter berteriak keras, maju selangkah, cahaya telapak tangan sebesar gunung, dan menekan putra dewa klan iblis di tempat. Klan iblis tidak akan membiarkanmu pergi, putra dewa klan iblis itu meraung. Kamu perlu tahu bahwa apa yang disebut hutang darah harus dibayar dengan darah. Carter mendengus dingin, dan kekuatan pemusnahan dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Tidak, tidak, tidak. Mata putra dewa iblis menonjol, penuh ketakutan, dan dia telah melihat gerbang neraka. Dia tidak mau menyerah. Dia masih memiliki ambisi besar dan jalan kekaisaran yang belum selesai. Pangeran klan iblis tidak bisa mati begitu saja seperti ini. Namun, keengganannya tidak bisa menahan kekuatan kehancuran. Ketika dia berada di ambang hidup dan mati, dia, yang berada jauh di atas, benar-benar memahami apa itu penyesalan, dan menyesali apakah dia seharusnya membantai orang-orang Carmelon, dan bahkan menyinggung badan perang, dan menderita akhir yang mengerikan. Carter tidak menunjukkan belas kasihan, dan memusnahkan jiwa pangeran iblis dengan satu telapak tangan, dan mengirimnya langsung ke jalan menuju neraka. Putra dewa klan iblis yang paling sulit dibunuh, pada saat ini, benar-benar berubah menjadi debu sejarah, harga dirinya, ambisinya, dan kebenciannya juga lenyap seiring dengan kematian. Para penonton menyesalkan pangeran dari sebuah keluarga besar dimusnahkan seperti ini, yang tidak hanya membuat orang meratapi bahwa dunia ini sangat kejam. Putra klan iblis telah dihancurkan, dan Carter datang membantu Charlie dengan tombak. Mata dewanya seperti obor, dan aura jahatnya mencapai langit, seperti dewa perang. Tubuh petarung guntur memiliki dominasi yang tak tertandingi, begitu bergabung dalam pertempuran, ia membunuh klan dewa dan membuat semua orang terkesiap kaget. Terima kasih. Ketika dia sampai di sisi Charlie, Carter berkata dengan tulus. Jika Charlie tidak memberikan bantuan penuhnya kali ini, dia tidak akan bisa membunuh putra klan iblis. Ini adalah masalah kebaikan besar. Saudaraku, kau dan aku sudah lama tidak berhubungan. Charlie menyapu putra dewa dengan tongkat, darahnya melonjak, dan dia memutar lehernya dengan keras, karena balas dendam besarmu telah dibalas, aku tidak akan lagi menahan diri. Setelah mengatakan ini, tombak perang di tangannya berubah menjadi cahaya ilahi dan kembali ke lengan bajunya. Dentang. Di saat yang sama, pedang pembunuh berwarna merah muncul di tangannya. Itu adalah pedang keheningan yang membara, senjata dewa kuasi kaisar agung asli, berdentang dan bergerak, energi pedang meluap, dan setiap sinarnya padam. Senjata ilahi kuasi kaisar agung. Carter terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Mari kita mulai. Charlie tersenyum dan melangkah keluar. Untuk pertama kalinya, dia beralih dari mode bertahan ke mode menyerang, dan kekuatan suci menyapu langit dan bumi. Yang pertama menderita adalah putra dewa iblis, dia ditebas oleh pedangnya dan terbang menjauh, tubuh dewa terbelah dan darah iblis muncrat. Berkat pengetahuannya yang mendalam,
dan juga berkat ketidakmampuan Charlie untuk mengerahkan kekuatan puncak pedang kuasi Kaisar Agung. Jika tidak, dia mungkin akan dipotong hidup-hidup. Senjata kuasi Kaisar Agung, dia memiliki senjata kuasi Kaisar Agung. Putra Dewa Jahat meraung, dan sebelum dia bisa mengucapkan kalimat kedua, dia memuntahkan darah. Pedang keheningan yang membara. Tidak perlu diteriakkan oleh Putra Dewa Iblis. Putra Dewa yang bergegas ke depan juga mengenali pedang di tangan Charlie. Nenek moyang Fenji memiliki reputasi kejahatan yang luar biasa, bagaimana dia bisa tidak mengenali pedangnya? Bagaimana pedang leluhur Fenji bisa ada di tangannya? Bagaimana menurutmu? Charlie menunjukkan dua baris gigi putih, tersenyum sedikit menakutkan, dan menebas dengan pedangnya, menyapu langit. Darah muncrat, dan banyak orang terbang karena pedang ini. Mereka yang memiliki kultivasi lemah tubuhnya berubah menjadi kabut darah di tempat, sedangkan mereka yang memiliki kekuatan tempur lemah bahkan tidak bisa menyelamatkan jiwa mereka dan musnah di tempat. Pedang Charlie begitu sombong sehingga para putra dewa mengubah ekspresi mereka. Mereka punya alasan untuk percaya bahwa leluhur Fenji telah mati dan dibunuh oleh Charlie di reruntuhan kuno. Tubuh suci kuno tidak terkalahkan pada level yang sama. Di reruntuhan kuno di mana budidayanya ditekan, tidak ada yang bisa menjadi lawannya dalam duel, bahkan leluhur Fenji yang budidayanya kuasi Kaisar Agung, ditekan hingga menjadi kuasi suci. Begitu pedang keheningan yang terbakar muncul, terjadi keributan baik di luar gunung spiritual maupun di dalam gunung spiritual, dan Charlie benar-benar membunuh kuasi Kaisar Agung. Ini mengejutkan dan sangat dilarang. Saya tidak tahu apakah semua orang akan ketakutan dan langsung menangis jika mereka tahu bahwa Charlie telah membunuh seorang Kaisar Agung. Charlie memamerkan kekuatannya, memegang pedang keheningan yang terbakar di tangannya, dia menari sembarangan. Putra para dewa dan pangeran berada dalam kesengsaraan, dan mereka semua berdarah di langit. Kekuatan tempur tubuh suci kuno sendiri tidak ada bandingannya. Sekarang ada senjata kuasi Kaisar Agung yang membantu, itu sangat buruk. Siapa yang berani pergi menyerang? Adegannya sedikit berdarah. Puluhan putra dewa dan pangeran disetubuhi olehnya hingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala, dan mereka semua dalam keadaan malu. Seseorang menghitungnya dengan cermat dan menemukan bahwa jumlah putra dewa yang dia hancurkan tidak kurang dari 20, dan mereka semua ditindas sampai mati. Banyak putra dewa yang mundur, bahkan mereka yang sekuat Tianchan, putra dewa darah, dan putra dewa pemakaman surga harus menjauh dari tepian untuk sementara waktu. Itu adalah senjata kuasi Kaisar Agung, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu bukanlah lelucon. Namun, masih ada orang yang tidak percaya pada kejahatan, dan itu adalah putra Dewa Klan Peri. Dia menggulingkan Kuiniu dengan satu telapak tangan dan menyapu lautan peri yang luas untuk membunuh Charlie, yang memegang senjata kuasi Kaisar Agung. Aku hanya mencoba menyelesaikan masalah denganmu, Charlie mendengus dingin, menginjak langit dengan satu langkah, dan memotong galaksi yang luas. Kalau begitu datanglah. Putra Dewa Klan Peri mengguncang dunia dengan suaranya yang marah, dan menggunakan kekuatan magisnya yang besar untuk mengumpulkan perisai peri yang mempesona. Bang! Ketika pedang keheningan yang terbakar menghantam perisai peri dengan pedangnya, logam itu bertabrakan dengan keras dan percikan apinya terang benderang. Meskipun perisai peri kuat dan kokoh, pedang Charlie menjadi lebih ganas dan kuat, membelahnya, dan putra Dewa Peri juga mundur. Menekan dewa ini, tiba-tiba dia berhenti. Mata putra Dewa Peri berwarna merah darah dan penuh keganasan, dan 3 sinar cahaya peri ditembakkan dari tubuhnya dalam satu tarikan napas. Dilihat dari kejauhan, setiap pancaran cahaya peri dibungkus dengan senjata ajaib, tungku tembaga, cermin dewa, dan segel kuno. Tanpa kecuali, semuanya adalah senjata Raja Suci Agung. Dengan mana yang mengepul mengalir, 3 senjata Raja Suci Agung menghidupkan kembali kekuatan suci mereka dan menekan Charlie pada saat yang sama. Tidak mudah itu. Charlie memarahi dengan dingin, datang dari seberang langit, menjatuhkan tungku tembaga dengan satu pedang, menerbangkan cermin ilahi dengan pedang kedua, dan menghancurkan segel kuno dengan pedang ketiga. 3 serangan menghancurkan 3 senjata Raja Suci yang agung, dan putra Dewa Peri terluka lagi. Tubuh abadinya terbelah di tempat, dan darah muncrat. Mata Charlie dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dia menghunus pedangnya lagi, dan putra klan peri ditebas dan terbang lebih dari 800 kaki jauhnya. Semua orang terkejut, dan para putra dewa mundur. Beberapa orang telah mengeluarkan formasi mereka dan melarikan diri. Senjata kuasi Kaisar Agung terlalu kuat. Kemana mau pergi? Charlie bergerak satu langkah, mengayunkan pedangnya dan menebas, putra dewa, dan tubuh serta jiwanya padam bersama.
Langit langsung berada dalam kekacauan, dan langit dipenuhi orang-orang yang melarikan diri. Charlie begitu kuat sehingga dia mengejar ke seluruh langit dengan pedang kuasi Kaisar Agungnya. Dimanapun dia membunuh, pertumpahan darah muncul. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Ada ratusan jenius tingkat monster, putra dewa serta pangeran dari banyak klan dan sekte yang kuat. Tidak ada yang berani berbalik dan bertarung, dan mereka semua melarikan diri. Bahkan jika dia adalah Dewa Nirwana, dia harus menghindari tepian untuk sementara. Charlie, yang memegang senjata kuasi Kaisar Agung, terlalu tirani. Semua putra dewa di langit dibunuh oleh satu orang dalam kekacauan seperti itu. Darah menyebar ke seluruh bumi dan mewarnai langit menjadi merah. Tubuh suci kuno yang mendominasi tidak terkalahkan pada level yang sama. Satu orang dapat memilih kelompok besar. Jika kekuatan dominasinya bocor, dia sudah menjadi protagonis zaman itu. Ini konyol. Kui Niu tidak bisa menahan tawa. Kebangkitan tubuh suci kuno telah menjadi takdir tertentu. Kaisar Tengah, Kaisar Barat, Kaisar Selatan, dan orang suci utara semuanya berkata dengan penuh arti. Mereka juga kuat, tetapi mereka juga memiliki tekanan. Oke, pusat perhatian telah dicuri lagi. Putra Dewa Klan Naga dan Putra Dewa Klan Penyihir terbatuk-batuk, merasa sangat malu. Aku tidak ingin melihatnya di wilayah selatan lagi. Pangeran kura-kura hitam dan yang lainnya menyeringai, aku belum pernah melihat yang begitu sombong. Aku akan bermain dengan pedang kuasi Kaisar Agung Kakek suatu hari nanti. Peri 9 dewa bergumam, dan mau tidak mau menyentuh rahang kecilnya. Aku tidak sebaik dia, Carter tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia pikir dia tidak terkalahkan. Bahkan jika dia memiliki tubuh pertarungan guntur, dia masih dikalahkan oleh Charlie. Itu adalah mitos. Generasi muda itu buruk, ada banyak desahan dan kecaman di gunung spiritual, dan orang-orang tua itu menyeringai saat melihatnya. Yang mulia, ini. Lihat saja. Sebelum Sang Buddha selesai berbicara, dia disela oleh Yang Mulia Sakyamuni sambil tersenyum ramah. Suatu hari nanti, aku akan memenggal kepalamu. Di tengah diskusi, Putra Dewa Peri memimpin dalam melarikan diri. Di belakangnya, gerbang alam pengirim muncul dan melangkah masuk. Sebelum pergi, matanya yang merah darah penuh dengan niat membunuh, sangat ganas, seperti iblis di 9 neraka. Dia, yang berada jauh di atas, dikalahkan lagi, lebih lengkap dari reruntuhan kuno. Tidak hanya gagal mengambil mata Peru Charlie, dia juga terluka parah dan setengah mati, yang merupakan rasa malu dan terhina yang besar. Charlie mencibir dan tidak mengejarnya. Sekarang dia telah melangkah ke gerbang domain teleportasi, bahkan senjata kuasi Kaisar Agung tidak dapat menghentikannya. Kehadiranmu membuatku sangat senang, terdengar suara berkabut di kehampaan. Tubuh ilahi Nirwana juga berbicara, sunyi dan dingin, dan siapapun yang mendengarkan akan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Diincar oleh tubuh ilahi Nirwana, bahkan momennya mungkin tidak stabil, jika tidak hati-hati, kepalanya bisa tergerak, dan teknik Dewa Petir Terbang akan menjadi mimpi buruk bagi satu generasi. Meskipun dia tahu ini adalah deklarasi perang, Charlie tidak menghentikannya. Dia dapat menghindari pukulan mematikan dari teknik Dewa Petir Terbang, tetapi dia tidak dapat mengejar pelarian teknik Dewa Petir Terbang. Dia belum memiliki keterampilan itu. Putra Dewa Darah, Putra Dewa Penguburan Surga, dan Tianchan juga melarikan diri satu demi satu, berlari sangat cepat. Tapi tidak peduli yang mana itu, kata-kata dingin muncul kembali sebelum pergi, Charlie, aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Aku akan menunggu, Charlie berkata dengan tenang, tanpa menghentikannya. Mereka bertiga tidak lemah dalam pertempuran, kemampuan mereka untuk melarikan diri juga sangat licin, bahkan jika mereka dapat mengejar, akan sulit untuk membunuh mereka. Saat dia berbicara, dia mengangkat kakinya melintasi langit, menebas pangeran klan dengan pedang, melewati para dewa dan iblis, dan langsung mengejar putra Dewa Phoenix dan Peri Phoenix. Niat membunuh terhadap mereka berdua benar-benar tidak dapat dihentikan. Jika Phoenix ingin melikuidasi dia, maka dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Melihat Charlie mengejar mereka, putra Dewa Phoenix dan Cecilia tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan dengan cepat mengaktifkan formasi untuk melarikan diri. Tetap di sini. Charlie bergegas ke arahnya dengan aura jahat yang luar biasa, dan pedangnya mengacaukan ruang dan memotong formasi. Puff. Darah tiba-tiba muncul, dan putra Dewa Phoenix dan Dewi Phoenix berdarah. Bunuh. Putra Dewa Phoenix meraung, rambutnya acak-acakan dan berlumuran darah, dia tampak menakutkan, dan matanya berlumuran darah. Dia mengorbankan hidupnya dan memberikan pukulan yang tak tertandingi.
Charlie tidak menghindar atau bertahan, dan melawan dengan tubuh suci kunonya. Tiba-tiba dia menghunus pedangnya dan membunuh tubuh fisiknya dengan satu pedang. Hanya jiwa yang tersisa, putra Dewa Phoenix bukan tandingan Charlie, dia tidak bisa melarikan diri 100 kaki dan ditekan. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Charlie datang ke 9 langit yang luas, kata-katanya dingin dan agung, dan niat membunuhnya berkecamuk. Tidak, tidak, tidak. Mata putra Dewa Phoenix menonjol, penuh ketakutan. Sebelum dibunuh, dia merasa telah jatuh ke neraka. Itulah aura kematian yang sebenarnya. Di saat-saat terakhir hidup dan mati, dia sangat menyesal karena seharusnya memprovokasi bintang jahat Charlie, dan bahkan menyebabkan nasib jiwa dan raganya. Ini semua adalah pembalasan. Dia tidak punya permusuhan dengan Charlie, tapi itu semua karena Cecilia dan kesombongannya yang menghancurkan cara bertahan hidupnya. Pedang kuasi Kaisar Agung jatuh, dan jiwa putra Dewa Phoenix mati di tempat, debu kembali menjadi debu kembali menjadi debu, dan menjadi debu sejarah. Semua orang meratapi putra dewa lainnya yang telah meninggal, namun dia tidak sendirian di jalan menuju kematian, dan ditemani oleh banyak rekan satu timnya. Charlie tidak menunjukkan belas kasihan dan menatap Cecilia, membawa senjata kuasi Kaisar Agung dan memaksanya untuk menuntut pembayaran hutang darahnya. Kamu tidak bisa membunuhku, aku adalah keturunan Phoenix. Mata Cecilia dipenuhi ketakutan, dan dia tersandung ke belakang. Aku sama sekali tidak bermusuhan denganmu, itu karena kamu terlalu sering menindas orang lain, kata Charlie dingin, dan menebas artefak magis peri Phoenix dengan satu serangan. Demi senior Phoenix, aku ingin menyelamatkanmu, tetapi kamu tidak tahu harus berbuat apa, justru berkomplot melawanku lagi dan lagi. Charlie mengayunkan pedangnya lagi dan memotong tubuh peri Phoenix, hanya menyisakan jiwa dan melarikan diri dengan putus asa. Leluhur, selamatkan aku, Cecilia berteriak histeris, ingin Phoenix melarikan diri darinya. Namun, ini adalah gurun barat, dan Phoenix berada jauh di gurun timur, dan berada dalam kondisi memproklamirkan diri. Bahkan jika dia ingin menyelamatkannya, dia berada di luar jangkauan, dan dia tidak dapat mendengarnya sama sekali. Bayar dengan nyawamu. Charlie menyusulnya dalam satu langkah, pedang kuasi Kaisar Agung yang dia angkat berdentang, dan ketika dia menurunkan pedangnya, dia hidup atau mati. Berikan belas kasihan kepada orang lain. Pada saat ini, suara tua berkabut terdengar, dan cahaya peri kuno melesat dari kejauhan, tampak biasa saja, tetapi sunyi. Cahaya peri begitu cepat sehingga tiba dalam sekejap dan memblokir serangan senjata kuasi Kaisar Agung. Bahkan Charlie pun terlempar. Langit bergemuruh, dan Charlie terbang mundur, menghancurkan potongan-potongan ruang, dan tubuh suci kunonya retak. Ketika dia berhenti, seteguk darah muncrat, dan wajahnya menjadi pucat. Puncak Raja Suci Agung. Mata Charlie berwarna merah darah. Taois Ziyang, seru seorang lelaki tua sambil melihat ke kejauhan. Seorang lelaki tua berjubah ungu datang perlahan. Meski langkahnya lambat, dia sepertinya mampu melintasi sungai waktu yang panjang. Auranya sangat kuat, apakah kamu sudah naik ke level kuasi Kaisar Agung? Tidak, aku hanya berjarak sedikit dari kuasi Kaisar Agung. Senior, selamatkan aku, senior, selamatkan aku. Cecilia meraih jerami kehidupan dan membakar jiwa. Dengan seluruh kekuatannya, dia melarikan diri ke sisi Taois Ziyang, baru kemudian dia merasa nyaman. Saya di sini untuk menjaga Anda tetap aman, kata Taois Ziyang ringan, melihat sekeliling, tinggi dan rendah. Charlie mundur, memegang pedang kuasi Kaisar Agung dan mundur selangkah demi selangkah, tetapi matanya tertuju pada Taois Ziyang. Itu adalah Raja Suci Agung tingkat puncak, jauh melampaui batas kemampuan yang bisa dia lawan. Bahkan dengan bantuan senjata kuasi Kaisar Agung, dia masih bukan tandingan seorang Raja Suci Agung. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh Cecilia, dia harus melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Pihak lain hanya sedikit kekurangan menjadi kuasi Kaisar Agung, yang terlalu menakutkan. Dia juga melarikan diri, dan bersama dengan Carter, Queen Yu dan lainnya, mereka mengaktifkan gerbang domain teleportasi dan melarikan diri. Sama seperti dia, peri 9 Dewa Kaisar, putra klan naga, pangeran kura-kura hitam, dan yang lainnya, termasuk Kaisar Selatan dan orang suci utara, juga mengorbankan diri mereka pada formasi mereka dan melarikan diri dalam sekejap. Adapun Kaisar Tengah dan Kaisar Barat, mereka masih terjebak di langit. Mereka berdua adalah penonton sebenarnya dari pertempuran tersebut. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran dari awal hingga akhir, dan mereka tidak takut pada yang kuat yang mencari masalah.
Ada juga banyak putra dewa dan pangeran yang menaruh dendam terhadap Charlie setiap kali mereka pergi, dan mereka semua dalam keadaan malu, dengan darah menetes dari tulang mereka. Sekarang setelah Taois Ziyang mendukung adegan tersebut, mereka cukup percaya diri, mereka tidak perlu takut pada tubuh suci kuno, dan tidak perlu melarikan diri. Bersambung.